Oke, sahabat lisensi antivirus, kali ini kita akan diskusi tentang The Harvester ya. Jadi ini merupakan tools yang ada built-in dari Kali Linux ya. Kebetulan kita pakai Kali Linux yang VMware ya. Jadi nggak perlu repot-repot install, tinggal download VMware-nya, habis itu attach saja ke ini VMDK-nya ke VMware ya. Nah, jadi The Harvester ini sekarang udah versi 4.2.0. Nah, jadi ini ada hubungannya, ini masih ada hubungannya ya dengan peperangan yang terjadi saat ini. Contoh seperti Ukraina dan Rusia. Semenjak peperangannya ada beberapa komen-komen search engine yang tadinya kita bisa nge-crawl melalui Google, itu buat datanya kan banyak tuh Google, kita tahu bahwa itu search engine yang sangat hebat lah. Tapi di versi 4.2.0 itu udah nggak bisa lagi ya dia pakai database source dari Google, tapi masih tersedia yang lain, contoh menggunakan Baidu, Bing, DuckDuckGo dan beberapa lainnya, tetapi tetap nggak secanggih Google lah, oke? Jadi kita bisa lihat bahwa The Harvester ini merupakan tools ya yang open source untuk mendapatkan data-data dari suatu perusahaan atau domain ya, oke? Nah, data-datanya bisa berupa hostname, subdomain, kemudian bisa berupa lagi misalnya adalah IP address ya dan beberapa informasi lainnya ya. Nah, jadi teman-teman nanti komennya kalau di Kali Linux tekan aja cukup the hanya gede harvester ya di sini ya. Nah, ini kan ada list komennya nih di atas nih. Nah, kita udah siapin. Nah, kita ambil contoh tadi nyari dari Bing ya. Nah, jadi kita bahas dulu source-nya ya. Source-nya bisa dari ini ya, nih banyak nih. Di sini kita ambil contoh satu dari Bing aja ya. Nah, dari Bing ini teman-teman bisa coba-coba diganti karena hasilnya variatif ya, berbeda ya. Tapi ya mungkin yang dari sini yang mungkin paling kita kenal itu Bing ya, padahal di lainnya juga ada gitu. Nah, kita contoh ini The Harvester Minde, itu nama domainnya dari kemkes.go.id ya. Nah, Minde itu kan domain tuh, teman-teman bisa lihat ide domain ya. Kemudian source-nya dari mana? B nih ngambil source-nya, oh dari Bing search engine-nya. Kemudian min L tuh ngelimit pencariannya menjadi 100 ya. Oke. Nah, teman-teman tinggal di copy paste aja ini. Nah, ini hapus dulu. Nah, kita paste selection ya. Nah, ini kan kita limit 100, kita biarin jalan dulu ya. Nah, ini kemkas.go.id ya. Tuh. Sebentar aja dapat dia. Nah, ini kita lihat scroll dulu ke atas. Jadi dari kemkes.go.id, nah ini dia bisa nemuin sekitar 37 host ya dari Kemkes ya tuh. Teman-teman bisa lihat semua ini. Tapi tentu nanti host-host ini teman-teman harus pastiin lagi ya apakah aktif atau enggak ya. Tuh. Dia bisa nemuin hostnya 37 berikut dengan IP address di dalamnya ya. Nah, ini komen tadi yang sederhana ya. Sekarang kita akan lagi mengkombinasi seluruh search engine-nya ya. Oke. Nah ini ya. Kita min all ya sekarang. Enter. Wah, ini dulu waktu zaman dia bisa ngambil source dari Google, wih itu mantap bener ya. Jadi hasilnya nggak main-main hasil pencahariannya. Cuma karena sekarang udah nggak bisa lagi, ya kita agak terbatas untuk getting information atau harvestingnya sendiri ya, oke? Atau orang bahasa bilangnya adalah footprinting atau pengumpulan data. Jadi sebelum kita melakukan pentest, kita harus melakukan pengumpulan data terlebih dahulu ya, supaya hasil pentest itu terarah dan nggak terlalu buang banyak-banyak tenaga ya. Kita lebih fokus kepada yang menjadi objek. Tapi sekali lagi, tools ini sebaiknya kita gunakan bukan untuk melakukan sesuatu yang negatif, tapi kita untuk mengetahui celah-celah keamanan supaya kita dapat menambal keamanan. Itu intinya ya. Jadi jangan karena satu hal semuanya menjadi korbannya yang lainnya ya. Jadi teman-teman harus pinter-pinter bagaimana menutup celah keamanan. Nah, itu nggak bisa diselesaikan di servernya sendiri atau di aplikasi sendiri, tapi tentu semuanya kombinasi. Baik dari provider yang menyediakan jaringan IP publik, melakukan setting di depannya, hingga di luarnya teman-teman nanti punya firewall yang physically, atau firewall yang sifatnya di cloud, baru dia masuk ke FortiWeb lah, atau Web Application Firewall atau WAF ya. Nah, ini bukan cuman Forti aja yang punya produk, tapi ada F5, kemudian ada misalnya Juniper ya, dan ada masih banyak lainnya lagi ya. Nah, selain dari tadi firewall, kemudian web application firewall, teman-teman pastikan juga SSL yang berbayar ya, yang Bonafide punya ya. Oke. Kalau bahan-bahan utama yang teman-teman udah punya, tinggal di atasnya teman-teman harus menggunakan
versi-versi aplikasi yang sudah stable dengan patch-nya ya, itu wajib. Setelah kita menginstal aplikasi dan patch-patchnya juga dan versi yang stable, selanjutnya teman-teman melakukan konfigurasi parameter terhadap aplikasi tersebut ya. Jangan sampai parameter tersebut memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain, apalagi yang memiliki CVE ya. Atau bisa dibilang CVE ini list-list keamanan berbahaya yang sudah menjadi temuan di internet ya, oleh banyak pihak. Itu dibuat kodenya CVE. Nah, berdasarkan dari kelemahannya. Nah, dari CVE ini nanti bisa digunain sama orang-orang. Mereka udah tahu kelemahannya, bagaimana cara injeknya, bagaimana melakukannya. Nah, ini yang berbahaya dari CVE ini ya. Oke, tetapi biasanya pada firewall teman-teman harus pastikan update semua ya. Karena yang memiliki fitur IPS itu untuk CVE udah bisa ditutup semua. Jadi teman-teman harusnya tenang ya. Kalau bisa jangan menggunakan hanya satu firewall, gunakan dua atau tiga ya. Jadi dan mereknya jangan sama semua, harus beda-beda. Jadi meramuannya pas ya. Oke. Nah, ini udah selesai nih. Nah, ini lebih banyak lagi nih ke atas nih, teman-teman bisa lihat ya. Tuh. Wah, macam-macam hasil ini sampai berapa nih entah. Tuh, naik ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini saya scroll dari bawah ke atas ya. Ini Kemkes ini, Kementerian Kesehatan, benar banyak ya ternyata. Tuh domainnya. Tuh dia bisa nemuin juga emailnya tuh, infeksi emerging at kemkes.go.id, kemudian dari kontak at kemkes.go.id ya. Ini yang dia crawl ya dari internet ya. Nah, sebenarnya sih ya jelas masih banyak ya, cuman dia kebetulan engine tidak menemukan sebanyak itu ya. Nah, ini list-list IP-nya nih. Nah, LinkedIn link. Oh, nggak ada di LinkedIn ya. Oke. Nah, ini dia menemukan URL tapi bukan cuman domainnya, tapi URL yang ada belakang-belakangnya ini, halaman login-login ini dia nemuin ya di sini ya tuh. Atau halaman lainnya yang menarik ya menurut dia ya. Tuh. Oke. Nah, ini ya tadi komennya ya. Mungkin ini salah satu tool dari The Harvester ya. Ini versi terkini yang 4.2.0. Jadi teman-teman jangan heran kalau nggak bisa gunain Google ya nanti ya sebagai source ya. Oke. Mungkin sekian dulu dari lisensi antivirus. Ingat, gunakan tools ini untuk sesuatu yang positif ya. Oke. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe ya.